Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kuliah kedua untuk mata kuliah kebijakan ketenagakerjaan. Selamat bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya mohon izin untuk men-share bahan kuliah terlebih dahulu terkait dengan materi kedua mengenai sejarah hukum dan kebijakan ketenagakerjaan. Kita masuk dulu mengenai hukum ketenagakerjaan. Jadi sebetulnya ada 2 hal pokok yang akan kita bahas, yaitu hukum ketenagakerjaan dan kebijakan ketenagakerjaan. Apa itu, hukum? Jadi sebetulnya kalau kita bicara definisi hukum, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang sama di kalangan intelektual hukum tentang apa sih sebetulnya pengertian hukum. Namun, secara umum telah disepakati bahwa ada karakteristik yang melekat atau ada syarat mutlak yang mengkategorikan, sebuah, aturan atau sebuah kesepakatan itu dapat masuk sebagai, produk hukum. Yang pertama di dalamnya ada unsur perintah atau larangan, kemudian ada unsur memaksa, disertai dengan pemberian saksi bagi yang melanggar, lalu ada unsur ketertiban dan juga ada kewenangan, dari pembuat aturan. Jadi ketika 4 unsur ini memenuhi, ada di dalam sebuah, peraturan yang disusun, maka dia bisa menjadi sebuah produk hukum. Nah, sebagaimana tersebut di atas, maka pantas diragukan apabila produk tersebut dapat disebut dengan hukum. Contoh hukum adalah barang siapa yang telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka terhadap kerugian tersebut bagi pembuatnya diwajibkan memberikan ganti kerugian. Maka di dalam contoh aturan ini dia ada unsur larangan, yaitu membuat kerugian dan, bagi pembuat, kerugian, jadi ini diharuskan dan ada unsur memaksa, jadi diharuskan untuk memberikan ganti rugi, maksud larangan dan pemberian ganti kerugian untuk, adanya ketertiban. Lalu, kita masuk ke pengantar hukum dan ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi, hukum ketenagakerjaan di Indonesia sebetulnya sudah ada sebelum masa kemerdekaan, bahkan ketika masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, hukum terkait, ketenagakerjaan, kemudian dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam perjalanannya, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami banyak sekali perubahan, mulai ketika zaman pemerintah Hindia Belanda bahkan sampai dengan saat ini. Perubahan, kebijakan ketenagakerjaan pada era pemerintah Belanda yang memberlakukan hukum perbudakan, kemudian masuk ke era Orde Baru, lalu masuk ke masa reformasi dan bahkan pada saat ini itu juga sudah banyak mengalami perubahan. Di mata kuliah ini, di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas, bagaimana perkembangan hukum ketenagakerjaan mulai dari pemerintahan Belanda sampai dengan periode saat ini. Sehingga, eee, saya mencoba membagi perkembangan hukum ketenagakerjaan itu menjadi beberapa periode. Periode yang pertama adalah, pada zaman Belanda, kemudian pada era Orde Lama, lalu masuk ke era Orde Baru, dan terakhir, pada masa reformasi. Jadi, untuk masa, reformasi, itu sampai dengan saat ini kita, tidak belum begitu banyak mengalami perubahan produk hukum terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Kita masuk pada periode yang pertama, yaitu periode zaman Belanda. Jadi, pada zaman pemerintahan Belanda, terdapat 4 hukum perburuhan dan ketenagakerjaan yang diperlakukan. 4 hukum tersebut adalah perbudakan, lalu ada perhambaan, lalu ada kerja rodi, dan yang terakhir ada Ponale Santi. Kita lihat yang pertama, yaitu perbudakan. Jadi pada masa perbudakan ini masyarakat Indonesia yang menjadi budak itu tidak memiliki hak hak apapun termasuk dengan hak hidup. Jadi, pada saat itu para pekerja bisa dibunuh kapan saja, dan sama sekali tidak memiliki hak untuk hidup. Beberapa aturan yang dibuat terkait dengan perbudakan pada masa ini antara lain adalah peraturan pendaftaran budak, pajak atas kepemilikan budak, atau penggantian nama untuk para budak. Setelah masuk ke masa perbudakan, lalu, karena di masa perbudakan ini para budak tidak memiliki hak untuk hidup, maka, bergeser menjadi, masa perhambaan.
Sekilas sebetulnya hukum perhambaan ini memiliki kesamaan dengan perbudakan, hanya saja, masa perhambaan ini memiliki dampak buruk terhadap budak itu agak lebih ringan. Seorang hamba menurut hukum merupakan barang jaminan karena adanya utang yang belum bisa dilunasi. Jadi tidak semua orang bisa menjadi budak. Jadi seseorang baru bisa menjadi budak ketika dia punya hutang yang belum bisa dilunasi. Berbeda dengan masa perbudakan ketika semua penduduk itu bisa menjadi budak. Alhasil, selama hutangnya belum lunas, seorang hamba bakal terus mengabdi kepada majikannya. Yang ketiga adalah masa kerja rodi. Setelah hukum perhambaan, dilewati, maka muncul masa yang namanya, hukum, rodi atau kerja rodi, yang dalam praktiknya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan perbudakan. Jadi, pada hukum rodi, masyarakat dipaksa untuk bekerja demi kepentingan penguasa. Salah satu wujud kekejaman dari hukum kerja rodi di zaman pemerintahan Belanda adalah pembangunan jalan di Andeles, ini ada gambarnya, sejauh 1.000 kilometer yang menghubungkan antara Panarukan di Jawa Timur dengan Anyer di Banten. Jadi, jalan Dendels yang, menghubungkan Panarukan di Jawa Timur dan Anyer di Banten, itu adalah, saksi bisu, adalah bukti nyata dari adanya kerja rodi di Indonesia pada zaman pemerintahan Belanda. Lalu, hukum terakhir, terkait dengan ketenagakerjaan yang berlaku pada zaman penjajahan Belanda adalah Ponale Santi. Ponale Santi ini menjadi, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia yang berlaku setelah kerja rodi. Jadi, kemunculan hukum ini diawali dengan adanya Agraris Wet alias Undang-Undang Agraria pada tahun 1970, dan pada masa ini muncul banyak perusahaan-perusahaan perkebunan swasta berskala besar. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang mengatur perburuhan, pekerja, terutama yang berperan sentral. Nah, kerja rodi di Indonesia itu digolongkan menjadi 3 golongan. Ada rodi gubernemen, yaitu rodi untuk kepentingan gubernur dan para pegawai. Lalu ada rodi perorangan, yaitu rodi untuk kepentingan kepala-kepala dan pembesar-pembesar di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah rodi desa, yaitu, kerja rodi yang dilaksanakan untuk kepentingan di tingkat desa. Sementara Polanyi Santi itu tadi sudah disampaikan dimulai sejak adanya Undang-Undang Agraria Agraria Swet tahun 1870 yang mendorong timbulnya perusahaan-perusahaan perkebunan besar, kemudian, karena perkebunan besar ini memerlukan banyak tenaga kerja, maka soal perburuhan itu menjadi penting. Hubungan antara majikan dan buruh pada mulanya diatur oleh Police Draft Reglement atau peraturan pidana polisi yang lebih melindungi kepentingan majikan, dan peraturan ini dihapuskan pada tahun 1879. Pengganti dari peraturan pidana polisi ini adalah Kuli Ordonanti tahun 1880 yang memuat sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kontrak oleh buruh dan juga sanksi bagi majikan yang melakukan kesewenang-wenangan pada buruhnya. Karena adanya sanksi tersebut, maka Kuli Ordonanti dijuluki dengan Ponali Santi, yang artinya sanksi pidana bagi buruh yang berasal dari luar Sumatera Timur. Karena buruh dari rakyat setempat atau suku di Sumatera Timur itu biasanya tidak terkena ordonansi. Demikian, penjelasan terkait dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku selama masa penjajahan pemerintah Belanda. Kita masuk pada, kebijakan hukum ketenagakerjaan yang berlaku pada masa pemerintahan Orde Lama. Ya, jadi, ketika memasuki masa kemerdekaan, kondisi buruh dan tenaga kerja di Indonesia mengalami banyak sekali perbaikan. Jadi, pemerintah Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengeluarkan beberapa aturan yang memberi perlindungan kepada para pekerja. Jadi, begitu memasuki masa pemerintahan Orde Lama, jadi memasuki masa kemerdekaan, kondisi buruh, mengalami jauh perbaikan dan Presiden Soekarno memberikan banyak perlindungan kepada para tenaga kerja. Kebijakan yang dirilis itu biasanya berkaitan dengan perlindungan dan perbaikan nasib, pekerja. Pemerintah Soekarno pada masa Orde Lama, mulai tahun 1945 sampai 1958,
Peraturan ketenagakerjaan yang ada pada masa ini cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh dan dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini. Nah, ini adalah beberapa hukum perundangan yang diterbitkan oleh pemerintahan Soekarno mulai tahun 1945-an sampai 1956-an. Jadi undang-undang yang pertama dirilis adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja, lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja, Undang-Undang 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, lalu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Buruh, kemudian jadi tahun 54 ini sudah mulai dibentuk serikat pekerja, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dikeluarkan undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, lalu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang persetujuan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan berunding bersama. Lalu tahun 1955 dikeluarkan Permenaker nomor 90 tahun 1955 tentang pendaftaran serikat buruh. Jadi sebetulnya kalau saat ini kita bicara tentang serikat buruh itu sudah mulai mendapat perhatian sejak tahun 1950-an. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah Soekarno mulai tahun 1959 sampai dengan 1966? Pada masa ini, kondisi perburuhan dapat dikatakan kurang diuntungkan karena sistem yang ada. Buruh dikendalikan oleh tentara, antara lain dengan dibentuknya dewan perusahaan di perusahaan-perusahaan yang diambil alih dari Belanda dalam rangka program nasionalisasi untuk mencegah meningkatnya pengambil alihan perusahaan Belanda oleh buruh. Gerakan politis dan ekonomi buruh juga ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 tahun 1960 tentang pencegahan pemogokan dan atau penutupan atau lockout di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan, dan badan-badan vital. Perbaikan nasib buruh terjadi karena adanya gerakan buruh yang gencar melalui serikat-serikat buruh seperti ada Perbum, ada SBSKK, ada SBPI, ada SBRI, lalu ada SARBUFIS, ada SBIMM, dan ada SBIRBA. Jadi pada tahun 1959 sampai 66 itu banyak sekali serikat buruh dan bertumbuhannya serikat buruh pada periode ini sebetulnya efek dari diundangkannya Undang-Undang Buruh, pendaftaran serikat buruh yang dikeluarkan pada tahun 1955. Jadi ternyata dalam perkembangannya undang-undang pembentukan serikat buruh yang dikeluarkan tahun 1955 itu ternyata punya dampak positif dan dampak negatif terhadap perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia. Kita masuk pada fase yang keempat, yaitu fase Orde Lama. Mohon maaf, fase Orde Baru. Jadi fase Orde Baru ini terbagi menjadi beberapa pemerintahan karena di Orde Baru kita memiliki Indonesia sempat mengalami 5 kali pergantian presiden. Jadi presiden yang pertama di masa Orde Baru adalah pemerintahan Soeharto. Kebijakan industrialisasi pada masa Orde Baru itu mengimbangi kebijakan yang menempatkan stabilitas nasional sebagai tujuan untuk menjalankan industrial peace, khususnya sejak awal Pelita III, menggunakan sarana yang diistilahkan dengan HPP, Hubungan Perburuhan Pancasila. Jadi sejak tahun 79 sampai dengan 1983, pemerintah Soeharto sudah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan perburuhan Pancasila. Lalu dalam perkembangan selanjutnya, serikat pekerja itu dijadikan satu dengan SPSI, merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949 mengenai berlakunya dasar hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, serta Peraturan Kemenaker Transkop Tahun Nomor 8 garing EDRN garing 1974 dan nomor 1
Men/1975 perihal pembentukan serikat pekerja atau buruh di perusahaan swasta dan pendaftaran organisasi buruh, terlihat bahwa pada masa ini kebebasan berserikat tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Peran militer dalam praktiknya sangat besar, misalnya dalam penyelesaian perselisihan buruh. Kemudian pada tahun 1970, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai keselamatan kerja. Kita masuk pada masa reformasi. Di masa reformasi, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian, presiden. Yang pertama, presiden yang pertama, masuk menduduki jabatan. Jadi, jabatan sebagai presiden pada masa reformasi itu adalah, Profesor B.J. Habibie, yang menjadi presiden Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Pada 5 Juni dikeluarkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 yang mensahkan, mohon maaf, yang mensahkan, Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi berlaku di Indonesia. Kemudian meratifikasi Konvensi ILO tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Ya, jadi yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak dengan membuat batasan usia untuk diperbolehkan bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, dan kemudian, Profesor Habibie juga menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998 sampai 2003, yang salah satunya diwujudkan dengan perundangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Lalu masuk ke Presiden Abdurrahman Wahid yang memerintah Indonesia pada periode 1999 dan sampai dengan tahun 2001. Dilihat dari peraturan ketenagakerjaan dihasilkan, pemerintahan Abdurrahman Wahid ini dinilai sangat melindungi kaum milenial, mohon maaf, melindungi kaum pekerja atau buruh dan memperbaiki iklim demokrasi dengan Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dikeluarkan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Lalu masuk pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004, peraturan perundangan ketenagakerjaan yang dihasilkan diantaranya sangat fundamental dan bahkan masih dipakai sampai saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menggantikan sebanyak 15 peraturan ketenagakerjaan. Sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini menjadi payung hukum bagi peraturan lainnya. Kemudian, undang-undang ini melakukan ratifikasi Konvensi ILO nomor 81 melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 2003. Undang-undang yang juga sangat fundamental lainnya adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disahkan pada 14 Februari 2004, dan Undang-Undang, nomor 39 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, tahun 2004 juga. Kemudian, kita masuk ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, memerintah Indonesia selama 2 periode, 10 tahun. Di masa pemerintahan ini beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi, lalu menuntaskan masalah pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Presiden SBY juga mengeluarkan hukum atau kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Beberapa aturan kebijakan yang dikeluarkan itu terkait dengan Impres nomor 3 tahun 2006 tentang perbaikan iklim investasi, salah satunya dengan agenda untuk merevisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang pekerja atau buruh, lalu pengalihan jam kerja hari Sabtu dan Minggu demi efisiensi pasokan listrik di Jabodetabek. Dan yang ketiga, SBY melakukan penetapan kenaikan upah, harus memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Lalu, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo? Nah, ini salah satu tugas yang akan saya minta dari mahasiswa, ayo coba cari tahu ya.
Nanti tugasnya silakan di-upload di, lembar tugas, nanti akan ada assignment di pertemuan kedua. Saya, minta mahasiswa yang mengambil mata kuliah kebijakan ketenagakerjaan dapat mencoba gitu ya, apa saja sih kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang sudah dilakukan, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu ada kata hukum ketenagakerjaan, ada kata kebijakan ketenagakerjaan. Apa sih sebetulnya definisi kebijakan? Jadi supaya kita jangan sampai nanti, eee, terbolak-balik antara kebijakan dan policy, kebijakan dan hukum. Jadi kebijakan biasa disebut dengan policy, sangat erat kaitannya dengan kewenangan. Jadi kebijakan muncul karena adanya kewenangan, kewenangan berkaitan dengan jabatan, dan kebijakan hanya dapat dilakukan oleh orang karena adanya kewenangan yang melekat pada dirinya. Orang yang tidak punya kewenangan itu tidak bisa menerbitkan kebijakan. Kebijakan merupakan ketetapan yang diambil pihak yang mempunyai kewenangan. Apa contoh kebijakan? Kebijakan itu misalnya instruksi presiden. Impres merupakan kebijakan bukan hukum, karena di dalam impres tidak terdapat unsur larangan atau sanksi, hanya ada unsur instruksi, hanya ada unsur perintah. Selain itu, proses munculnya impres tidak melalui proses legislasi, tetapi berdasarkan kewenangan yang melekat pada presiden. Ya, jadi termasuk juga ketika misalnya presiden menetapkan kebijakan peningkatan suku bunga, penurunan suku bunga, itu semua masuk ke dalam kebijakan dan bukan produk hukum. Lalu contoh kebijakan ketenagakerjaan apa? Pemerintah sekarang memberikan subsidi pekerja berpenghasilan 5 juta selama pandemi Covid 2020. Itu kebijakan bukan? Nah, ini tugas kedua yang saya minta untuk, dibuat oleh mahasiswa. Apa sih sebetulnya kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang sudah dibuat oleh pemerintahan Jokowi? Jadi tugas pertama adalah mendata hukum-hukum ketenagakerjaan yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan Jokowi, dan yang kedua adalah juga mendata kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama pemerintahan, Presiden Joko Widodo. Jadi, terima kasih, demikian, penyampaian dari saya terkait kuliah kedua kita mengenai hukum dan kebijakan ketenagakerjaan. Sampai jumpa kembali pada kuliah yang ketiga. Semoga kita selalu sehat. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kuliah kali ini dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.